Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 472, yang pakai kitab nomornya berapa itu? Kiai? 448. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ama taro kaifa yublinal jadidani wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani la tarkananna ila dunya wa ni'matiha fa inna awtanana laysat bi awtani wa'mal li nafsika min qablil mamati fala taghrurka katratu ashabin wa ikhwani. Udah tuh. Paham udah? Balikin. Berkata oleh seorang penyair, ama taro kaifa yublinal jadidani, tidakkah kamu melihat, ama taro, tidakkah kamu melihat, kaifa yublinal jadidani, bagaimana kita dihancurkan al-jadidani oleh dua hal yang terus silih berganti. Tidakkah kamu melihat bagaimana kita dihancurkan oleh dua hal yang terus silih berganti? Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani, dan kita terus lalai bermain fi sirrin, baik itu ketika sepi, wa i'lanin, maupun pada saat ramai. Udah tuh, paham Mang Budin? Jelas? Mang Ajudin udah paham itu. Setiap hari seiring terus bergantinya siang dan malam. Jadi dua hal yang terus silih berganti itu artinya siang dan malam.
siang habis datang malam, malam habis datang siang, terus silih berganti. Dan seiring bergantinya hari, badan kita ini bukan makin seger, bukan makin kuat, bukan makin kokoh. Dari kita kecil terus ningkat ke remaja, kemudian masuk usia dewasa, sampai akhirnya sekarang kita udah tua, badan kita bukan makin kuat tapi makin loyo, makin rapuh. Apakah kamu tidak sadar itu? Bagaimana siang dan malam terus menghancurkan tubuh kita? Ayo, ayo Mbak, monggo Mbak, duduk. Ini kosong nih. Udah tuh. Padahal kita tahu itu, makin kesini usia kita bertambah, umur kita bertambah, badan kita bukan makin kuat tapi makin lemah, makin rapuh, makin loyo. Yang tadinya gagah banget, go, begitu udah tua mah ngikut loyo. Ngapa Bang Udin? Udah loyo udah. Tapi sayangnya wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lanin. Kita ini senengnya masih main-main aja, masih lalai aja. Romanya masih belum mau nyiapin bekal buat masuk ke kehidupan selanjutnya juga. Kalau udah tua masih mau ngikutin kehobian aja, apa yang dicari. Bukannya buru-buru udah siapin bekal buat pulang. Sayangnya tuh, wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani. Kita terus bermain, baik itu ketika sepi maupun ketika ramai. La tarkananna ila dunya wa ni'matiha. Jangan kamu merasa nyaman kepada dunia dan kenikmatannya. Jangan kamu merasa nyaman kepada dunia dan kenikmatannya. Fa inna awtonana laisat bi awtoni. Karena tempat kita berada sekarang, fa inna awtonana, maka sesungguhnya tempat kita berada sekarang laisat bi awtoni, bukanlah kampung halaman kita yang sebenarnya, bukanlah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Ingat, tempat tinggal kita, tanah air kita yang sebenarnya itu nanti di sono, di akhirat. Sekarang mah kita cuma numpang lewat. Begitu Bang Dikin ya? Kun fid dunya ka'abiri sabilin. Di dunia ini kita cuma numpang lewat, cuma sebentar.
Atau kalau bahasan kemarin sebelumnya, di dunia ini kita cuma sekedar kayak orang lagi ngimpi. Namanya orang ngimpi pasti ntar bangun. Ingat tuh, tanah air kita yang sebenarnya, tempat tinggal kita yang sebenarnya bukan sekarang, bukan di dunia. Udah tuh. Wa'mal linafsika min qoblil mamati. Dan persiapkanlah linafsika untuk dirimu min qoblil mamati, sebelum kematianmu. Beraktivitaslah, bekerjalah, beramallah untuk dirimu min qoblil mamati, sebelum kematianmu. Bang, masukin aja bang. Bang Haji, masukin Bang Haji motornya. Udah tuh. Siapin bekal buat kita pulang ke tanah air kita yang sebenarnya sebelum kita ngalamin kematian. Dari sekarang, kapan lagi? Badan kita udah rapuh, udah loyo. Bang, majuin bang ke depan bang. Ntar ada yang masuk lagi belakangan, repot lagi. Udah tuh. Siapin tuh dari sekarang. Makanya kita sering diingetin kan, iktanim khomsan qabla khomsin, manfaatin 5 sebelum datangnya yang 5. Yang paling pertama, hayataka qabla mautika, manfaatin masa hidupmu mumpung kita masih dikasih nikmat hidup oleh Allah. Isi dengan berbagai macam perbuatan baik, mau itu yang sifatnya ibadah langsung kepada Allah atau yang ibadah bersifat sosial. Pokoknya perbanyak bekal kita. Wa'mal linafsika min qoblil mamati. Siapkan amal untuk dirimu sebelum kematian. Fala tagrurka katratu ashabin wa ikhwanin. Fala tagrurka, maka jangan sampai kamu tertipu oleh banyaknya sahabat dan kawan. Fala tagrurka katratu ashabin wa ikhwani, maka jangan sampai kamu tertipu oleh banyaknya sahabat dan banyaknya kawan. Karena udah di sono mah nanti kita masing-masingan. Saya bahagia di akhirat ya pakai amal saya sendiri. Ustaz Satiri bahagia di akhirat ya pakai amal dia sendiri. Sengsara ya karena
amaliyah kita bahagia ya karena amaliyah kita, bukan karena kita punya banyak teman, bukan karena kita punya banyak kawan. Ayatnya sering kita bahas itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti di sono manusia menjauh dari saudaranya, udah masing-masing, dari emaknya, dari bapaknya, udah masing-masing, dari istrinya, anak-anaknya, apalagi timbang temen, udah masing-masingan di sana. Makanya siapin bekal buat kita. Ya banyak temen doang, kalau perbuatan kita nggak baik ya buat apa? Lagi bangga-banggain temen, bangga-banggain anak buah gue banyak sekarang. Ya buat apa kalau akhirnya amal kita sedikit? Fala taghrurka katratu ashabin wa ikhwan. Jangan sampai kamu tertipu oleh banyaknya sahabat dan kawan. Siapa sih lagi? Naruh motor di luar lagi aja. Bang, Bang Ucup, motornya masukin aja bang, jangan di luar bang. Udah tuh, ya, persiapkan bekal dari sekarang. Ya meskipun nanti tergantung rahmat Allah gitu. Kita masuk surga ya karena rahmat Allah, kita bisa selamat karena rahmat Allah. Tapi tetap dari sekarang kita persiapkan bekal yang banyak. Kita kerjakan perbuatan baik. Perbanyak amaliyah kita, apalagi yang sifatnya ngalir. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min talatin. Yang ngalir tuh kalau bisa buat nyiapin bekal kita. Udah tuh, wa'mal li nafsika min qablil mamati fala taghrurka katratu ashabin wa ikhwani. Saya mau mendingan punya teman 1000 tapi bener semua. Gitu nontonnya. Daripada cuma atu daglog gitu. Warwiya fil atari inna matalal mu'mini fid dunya kamatali janinin fi batni ummihi idza kharaja min batniha baka ala makhrajihi hatta idza ra'ad da'a lam yuhibba an yarji'a ila makanihi. Wa kadzalikal mu'minu yajza'u minal mauti fa idza afdha ila rabbih lam yuhibba an yarji'a ila dunya kama la yuhibbul janinu an yarji'a ila batni ummihi. Waruya fil atari, dan diriwayatkan di dalam sebuah athar, inna matalal mu'mini fid dunya, sesungguhnya
perumpamaan orang mukmin di alam dunia kamatali janinin, seperti sebuah janin. Kalau janin sebuah apa namanya Ustaz? Hah? Seorang. Emang udah jadi orang? Seperti janin fi batni ummihi, di dalam kandungan ibunya, di dalam perut ibunya. Idza kharaja min batniha, apabila dia keluar dari perutnya, baka ala makhrajihi, dia menangisi tempat keluarnya. Apa mau dikit? Janin kan di dalam perut emaknya dia udah nyaman, tenang. Asupan gizi dapat dari emaknya, makanan dapat dari emaknya, minuman dapat dari emaknya. Begitu keluar dari perut ibunya, nangis dia. Tadinya udah anteng-anteng di perut, pindah lahir ke alam dunia. Hatta idza ra'ad da'a, sehingga ketika dia melihat cahaya, lam yuhibba an yarji'a ila makanihi, dia tidak mau kembali ke tempat sebelumnya. Begitu lahir ke dunia, ngelihat cahaya, ngelihat macam-macam, nggak pengen balik lagi ke perut. Ongkoh lagi kagak bisa ya. Kali gitu ada perempuan ngelahirin bayi, jelek banget, masukin lagi dah gitu. Begitu ngelihat cahaya, ternyata dunia itu indah ya. Lihat cahaya. Tadi mau dalam perut gelap banget, kagak ada cahaya bisa. Lam yuhibba an yarji'a ila makanihi, dia tidak mau kembali ke tempat sebelumnya. Mau Bang Arif masuk lagi ke perut emak, enak agak puyeng gitu. Makanya dia begitu lahir nangis, nangis. Tadinya di dalam perut udah anteng-anteng, dapat asupan dari emaknya, dia nggak mikir macem-macem, lahir ke dunia. Pas gitu lihat cahaya, melek matanya, indah juga ya, nggak pengen balik lagi dia. Wa kadzalikal mu'minu, begitu pula dengan orang mukmin. Yajza'u minal mauti, dia merasa takut terhadap kematian. Siapa di sini di antara kita yang kagak takut mati? Rata-rata kita semuanya takut ngalamin kematian. Fa'idha afdha ila rabbih, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, ketika dia menghadap ke hadapan Tuhannya, lam yuhibba an yarji'a ila dunya, dia tidak mau kembali ke alam dunia. Kama la yuhibbul janinu an yarji'a ila batni ummihi, sebagaimana tidak mau, sebagaimana sebuah janin tidak mau kembali ke perut ibunya.
begitu udah ketemu Allah, memandang zatnya Allah, merasakan kenikmatan, nggak pengen balik lagi ke dunia. Udah di sini aja enak. Begitu saja. Cuma itu catatannya kalau mukmin gitu. Nah dia mah orang amalnya banyak, kebaikannya banyak, bekalnya banyak, udah siap ngadep Allah. Begitu ketemu Allah, dikasih kenikmatan, nah kagak pengen balik lagi ke dunia. Coba kalau kita, jangankan sampai udah ngadep Allah, baru meninggal sebentar langsung minta balik lagi. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah mundurin ajal saya sebentar aja gitu. Apa Ustaz? Fa as-saddaqu wa akum minas sholihin, saya mau sedekah ya Allah, saya mau berbuat baik gitu. Mundurin ajal saya sebentar aja ya Allah gitu. Kalau kita begitu, kalau dari sekarang masih lupa aja, masih lalai aja, dikasih nikmat sehat oleh Allah nggak dipakai buat ngerjain kebaikan, dikasih waktu luang kita pakai buat hal-hal yang nggak ada manfaatnya, dikasih harta romannya digenggam aja, dikumpulin doang. Makanya begitu meninggal buru-buru minta dibalikin lagi. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan, ya Allah kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa ngerjain kebaikan. Gitu. Nggak bisa, tapi buat orang mukmin nggak mau balik lagi ke dunia. Ngapain udah enak-enak di sini, balik ke dunia lagi. Gitu. Nah kita ini Ustaz, gimana? Romana bekal baru segini. Ini di ujungnya ada tuh. Hada fil mu'minil mu'ridi anid dunya al muqbili alal akhirati. Ini pada pribadi orang mukmin yang berpaling dari dunia. Al muqbili alal akhirati, yang mempersiapkan dirinya untuk alam akhirat. Nah kita masih senang sama kehobian, masih senang sama hura-hura, sama poya-poya, sama hal-hal yang gak ada manfaatnya, masih senang. Yang ada begitu meninggal minta dibalikin lagi ke dunia, belum punya bekal yang cukup. Apa Bang Dodi? Makanya penting siapin bekal dari sekarang. Dikasih tenaga, pakai tenaga kita untuk beribadah, berbuat baik. Dikasih waktu luang, pakai waktu yang dikasih itu untuk berbuat baik. Kita isi dengan perbuatan baik. Dikasih harta, jariahkan, sedekahkan. Gitu. Biar jadi bekal kita buat akhirat nanti. Ingat tuh. Udah jelas. Kiai nambahin Kiai, cukup. Bang Budin kali? Enggak, Bang Uri, cukup. Lanjut. Wa qila li Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, izna bima yanfa'una. Waqila li Ibrahim bin Adham, dan ada yang berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, izna bima yanfa'una, wahai Tuan Syekh, berikan nasihat kepada kami. Izna, berikan nasihat kepada kami. Bima yanfa'una, tentang apa yang bermanfaat untuk kami.
tolong kasih nasihat kepada kami sesuatu yang sekiranya itu bermanfaat buat kami. Udah tuh. Faqala idza ra'aitumun nasa masyghulina bi amrid dunya fashtagilu bi amril akhirati wa idza ishtaghalu bitazyini zawahirihim fashtagilu bitazyini bawatinikum wa idza ishtaghalu bi'imaratil basatini wal qusuri fashtagilu antum bi'imaratil quburi wa idza ishtaghalu bi'uyubin nasi fashtagilu bi'uyubi anfusikum wa idza ishtaghalu bi khidmatil makhluqina fashtagilu bi khidmatil khaliqi rabbil khalaiqi ajma'ina. Panjang juga itu nasihatnya ya. Yang pertama nasihatnya, nasihat Imam Ibrahim bin Adham buat kita semua. Yang pertama, idza ra'aitumun nasa, apabila kalian melihat masyarakat atau melihat orang-orang masyghulina bi amrid dunya, disibukkan dengan urusan dunia, fashtagilu bi amril akhirati, maka sibukkan diri kalian dengan urusan akhirat. Yang pertama, kalau orang-orang pada sibuk sama urusan dunianya, sibuk sama kehobiannya, sibuk sama kepengenannya, sibuk sama kesenangannya, kita jangan ngikutin yang kayak begitu. Kita sibukkan diri kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Itu yang pertama tuh. Biarin orang-orang mah. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Biarin mereka pada larut di dalam kehobiannya, di dalam kesenangannya. Kita jangan ikut-ikutan. Kita siapin bekal buat kehidupan akhirat kita. Orang-orang badannya dikasih sehat oleh Allah, dipakai buat main, dipakai buat seneng-seneng, dipakai buat ngikutin kehobiannya. Kita jangan. Nikmat sehat yang Allah kasih ke kita pakai buat memperbanyak ibadah. Orang-orang dikasih waktu luang, dipakai buat seneng-seneng, buat main-main. Kita jangan ikut-ikutan. Waktu luang yang Allah kasih buat kita pakai buat memperbanyak amal baik. Orang-orang dikasih harta oleh Allah, dipakai buat hura-hura, buat poya-poya, disimpan-simpan aja, dikumpul-kumpulin doang. Kita jangan. Harta yang Allah kasih buat kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariyahkan, biar kita punya bekal buat kehidupan akhirat kita. Gitu. Kalau orang-orang disibukkan oleh urusan dunianya,
maka sibukkan diri kalian dengan urusan akhirat. Yang kedua, wa idza ishtaghalu bitazyini zawahirihim, apabila orang-orang sibuk menghias badan mereka, menghias tampilan zohir mereka, fashtagilu bitazyini bawatinikum, maka sibukkan diri kalian dengan menghias batin kalian. Kalau orang-orang sibuk menghias tampilan zohirnya, beli jas, beli sorban, pakai udeng-udeng, beli skincare, pakai make up, perawatan wajah segala macam, biar tampilan zohirnya rupawan, menawan, menarik. Maksudnya kita enggak ada yang begitu ya, enggak, kita mah bodo amatan sama muka mah gitu. Mau kejemur kayak mau panas kayak masa bodoh kita mah gitu. Kalau orang-orang sibuk menghias bagian zohir mereka, sibukkan diri kita untuk menghias bagian batin. Itu sifat-sifat yang buruk dari hati kita, buang-buangin. Sifat hasad, sifat kibir, sifat benci sama orang lain, sifat ujub, gila hormat, gila jabatan, serakah, toma, pelit, itu buang dari hati kita dan ganti dengan sifat-sifat terpuji. Jadi kita nggak cuma sibuk memperhias bagian zohir kita doang. Bukannya nggak boleh rapi, bukan, rapi boleh, malah dianjurkan gitu. Wudu itu mah, kalau kata teman kita, rapi itu sebagian dari iman gitu. Kalau kata teman kita. Bukan yang nggak boleh rapi, kudu rapi mah. Gitu. Cuman jangan berhenti sampai di situ. Kita juga harus mulai memperhatikan bagian batin kita. Gitu. Itu penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita, bersihin, ganti dengan sifat-sifat terpuji, tawadu, ghibthah, ikhlas, zuhud terhadap dunia, dermawan, banyak dah, ganti itu. Jangan sampai kita cuma sibuk ngurusin tampilan luar kita doang. Perhatiin hatinya. Fashtagilu bitazyini bawatinikum. Karena lagi-lagi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum atau wala ila ahsabikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang Allah nilai itu hati kita, bukan tampilan zohirnya, bukan postur tubuhnya, bukan keturunannya, tapi yang dinilai oleh Allah qulubukum, hati kita, itu yang dinilai oleh Allah. Makanya jangan cuma sibuk ngurusin bagian zohir kita doang. Hias juga bagian batin diri kita. Karena jamaluz zahir la yugni an qubhil batin. Keindahan tampilan zahir tidak berguna
tidak ada manfaatnya jika batinnya buruk. Ingetin tuh, ya cakepnya dua-duanya, zohirnya cakep, batinnya cakep. Jangan sampai dari luarnya cakep tapi batinnya kurang cakep gitu. Itu yang kedua. Apabila orang-orang sibuk menghias bagian zohir mereka, maka sibukkan diri kalian untuk menghias bagian batin kalian. Wa idza ishtaghalu bi'imaratil basatini wal qusuri fashtaghilu antum bi'imaratil kuburi. Apabila orang-orang sibuk membangun taman-taman dan istana, fashtagilu antum bi'imaratil kubur, maka sibukkan diri kalian dengan membangun kuburan kalian. Kalau orang-orang berlomba-lomba pengen nyakepin, pengen bagusin rumahnya, pengen bagusin kendaraannya, segala bikin taman, apa bikin? Pokoknya rumahnya mewah, ada tamannya, lega gitu. Segala pohonan apa aja ada akuariumnya, ada janda bolongnya. Ya kita nggak usah ikut-ikutan, sibukkan diri kita untuk membangun kuburan kita. Bukan beli semen, beli pasir, kuburan di cor, bukan ngomongin, bukan. Ntar beli semen, beli pasir, beli split, habis dah kuburan dicor sama dia, dibangun. Perbanyak sedekah, perbanyak amal baik, perbanyak jariyah, yang itu bikin kuburan kita jadi cakep gitu. Gitu caranya. Fashtagilu antum bi'imaratil kuburi, sibukkan diri kalian untuk membangun kuburan kalian. Jangan sampai kita cuma sibuk bagusin rumah kita doang yang sekarang. Jangan sampai kita cuma sibuk bagusin mobil kita doang yang sekarang. Tapi rumah kita yang sebenarnya, kuburan kita yang nanti bakal kita tempatin, itu kita biarin aja, kita nggak bangun dari sekarang. Makanya orang yang cerdik pandai itu salah satunya man bana qabrohu qabla ayyadkhulahu. Orang cerdas itu, orang cerdik pandai itu orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam. Ya bangunnya cara gimana? Dengan cara tadi, perbanyak jariyah kita, perbanyak sedekah kita, perbanyak amal baik kita, perbanyak ibadah kita. Itu cara kita ngebangun kuburan kita. Wa idza ishtaghalu bi'uyubin nasi fashtagilu bi'uyubi anfusikum. Apabila orang-orang sibuk dengan aib orang lain, dengan kekurangan orang lain, fashtagilu bi'uyubi anfusikum, maka sibukkan diri kalian dengan kekurangan diri kalian, kekurangan diri kita sendiri.
Kita kalau mau kita teliti mah masih banyak banget kurangnya. Sholat kita belum rapi, puasa kita cuma nahan lapar ama aus, sedekah kita baru dikit banget. Yang haji, yang umroh, emang haji ya jalan-jalan mulu, di hotel mulu tidur. Zikir ya emang mulutnya doang, hatinya nggak ngikut. Hatinya emang masih banyak penyakitnya, belum bersih. Ngapain kita pakai ngurusin orang lain? Kita masih banyak banget kurangnya. Begitu Bang Tony. Urusin aja diri kita dulu. Jangan pakai ngurusin orang lain, apalagi kita kacing ngurusin orang yang kagak kenal. Lah kita kenal kagak, lah kita urusin aja. Udah antepin dia mau lagu apa gitu. Lah kita kenal kagak gitu. Lagi ngurusin aja. Imam Ghazali bilang, orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya dibanding kekurangan orang lain, dia akan selamat dan beruntung. Manishtaghola bi'aibi nafsihi an uyubin nasi salima wa naja. Dia akan selamat dan beruntung. Ya kan sebaliknya berarti. Kalau kita sibuk ngurusin kekurangan orang lain mulu, tapi kekurangan diri kita nggak pikirin, yang nggak bakal selamat, yang ada kita malah sengsara, celaka. Udah tuh, jangan lupa tuh, pikirin aja kekurangan kita. Kita kalau mau dipikir-pikir mah masih banyak banget. Makanya kan sama Sayyidina Umar dibilangin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dari sekarang coba hisab diri kalian sebelum nanti dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzana. Timbang amal kalian sebelum nanti ditimbang. Coba dah kita pikir diri kita. Udah banyak bekelnya apa belum? Udah cakep apa masih banyak kurangnya? Coba timbang amal kita, udah berapa banyak kebaikan kita yang bisa kita jadiin andalan buat ngadep Allah. Rasa-rasanya masih dikit banget. Ngapain kita pakai ngurusin orang lain? Ngapain? Kalau muka kita masih cemong, jangan pakai ngurusin cemongnya orang lain. Begitu Ustaz. Dah, itu yang keberapa tuh? Yang keempat. Wa idza ishtaghalu bi khidmatil makhluqina fashtagilu bi khidmatil khaliqi rabbil khalaiqi ajma'ina. Wa idza ishtaghalu, apabila orang-orang sibuk bi khidmatil makhluqina, dengan melayani makhluk, fashtagilu bi khidmatil khaliqi rabbil khalaiqi ajma'ina, maka sibukkan diri kalian untuk melayani Zat yang maha menciptakan seluruh makhluk, Zat yang maha menciptakan dan Tuhan seluruh makhluk. Orang-orang pada sibuk ngelayanin orang lain, ngelayanin makhluk, ya kita jangan ikut-ikutan. Kalau bisa kita sibuk berkhidmat kepada Allah gitu. Orang-orang dari pagi sampai malam kerja ngelayanin orang lain,
Ya kalau bisa kita jangan sampai begono, kerja ya sekedarnya aja, 8 jam cukup. Sisanya kita berkhidmat kepada Allah. Jangan sampai itu 24 jam waktu habis buat ngelayanin orang doang. Kapan waktu kita berkhidmat kepada Allah? Kapan? Lamang Pudin sampai jam 1 malam masih di pangkalan aja. Kapan mau khidmat sama Allahnya Mang Pudin? Kenapa Ustaz? Ketika orang-orang sibuk ngelayanin makhluk, ya kita jangan ikut begono. Kita sibuk berkhidmat kepada Allah. Apa Bang Husni? Ya minimal kalau siangnya kita habisin waktu kita buat ngelayanin orang lain, buat ngelayanin makhluk, ya atuh malamnya gantian kita khidmat sama Allah. Ini mah siang kita ngelayanin orang, malam kita ngelayanin bini, ngelayanin teman kita, ngelayanin mata kita. Nah kapan kita khidmat sama Allahnya? Udah tuh, itu nasihat Imam Ibrahim bin Adham buat kita. Ingetin itu, yang pertama kalau orang sibuk sama urusan dunia, kita sibuk sama urusan akhirat. Kalau orang-orang sibuk menghias tampilan zohir mereka, kita sibuk menghias batin kita. Kalau orang-orang sibuk menghias pelaminan, kita sibuk menghias kuburan kita. Kalau orang-orang sibuk menghias kebun-kebunnya, menghias istana-istananya, kita sibuk menghias kuburan kita gitu. Jangan pelaminan mulu dihias. Bang Uri? Jangan kantor MJA dong dibangun sampai 2 lantai gitu. Kita harus membangun kuburan kita juga. Ngapa Bang Nudin? Yang keempat, orang-orang sibuk ngurusin kekurangan orang lain, harusnya kita sibuk ngurusin diri kita sendiri. Yang kelima, orang-orang pada sibuk ngelayanin makhluk, ya kita sibuk berkhidmat kepada Allah. Kudunya. Dah, 12. Terus ini nih. Cukup. Ntar panjang lagi. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Kayak asli kali? Nggak? Ustaz Satiri? Bang Kismono kali? Lagi-lagi ya, ingat tuh 5 nasihat Imam Ibrahim bin Adham buat kita semua. Dah, kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.